Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi di video pembelajaran Pak Dika. Hari ini kita akan membahas tentang pecahan bagian kedua. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, mengambil contoh dari nomor 3 halaman 117 buku tema 3B atau tema 2. Untuk nomor 3, mungkin beberapa dari kalian, khususnya bagi kalian yang mengerjakan sendiri, itu akan sedikit ya, mungkin atau lebih juga bisa, ya, akan mengalami yang namanya kebingungan. Nah, karena apa maksud dari soal itu? Ya, jadi memang soal nomor 3 itu dirupakan dalam bentuk gambar. Nah, sekarang kalian simak dulu penjelasan dari Pak Dika untuk nomor 3. Nah, untuk nomor 3, ya, di situ disediakan dua buah bangun datar. Ya, perhatikan instruksi yang pertama. Bagilah gambar menjadi 6 bagian sama besar. Selanjutnya, arsilah dua bagian gambar, pecahan yang ditunjukkan gambar. Oke, nah di sini karena ada dua gambar, maka kalian juga mengarsir dua-duanya. Yang pertama harus kalian lakukan adalah, yaitu membagi 6 bagian sama besar. Yang mana yang harus dibagi? Ya, dua-duanya harus kalian bagi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya, ini kita anggap sama besar. Ini juga sama, kita bagi 6 bagian. Oke, maaf agak sedikit miring atau melenceng. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nanti kalian bisa menggunakan penggaris ya, agar bisa lurus. Oke, di sini sudah ada 6 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, nah langkah berikutnya yaitu arsilah dua gambar. Ya, arsilah dua gambar pada dua bangun datar tersebut. Oke, kita arsir atau kita warnai. Dua bagian ya, boleh yang depan atau yang belakang atau yang tengah-tengah, terserah ya, terserah. Oke, kali ini Dika contohkan mengambil nomor 1 dan nomor 2. Nah, sudah seperti ini kan? Nah, oke, kita baca langkah berikutnya. Ulangi langkah tadi, lalu bagi lagi setiap bagian gambar menjadi 2 sama besar. Nah, oke, yang pertama tadi mewakili pecahan ya. Pecahan yang ditunjukkan oleh gambar ini ya. 1, 2, 1, 2. Berarti ya, kalau kalian simak, di sini ada 6 bagian ya. 6 bagian berarti berupa penyebutnya. 6 adalah penyebut. Sedangkan pembilangnya adalah bagian yang diarsir. Berapa bagian yang diarsir? Setiap gambar ada 2. Berarti setiap gambar ini ya mewakili pecahan 2/6. Ini juga 2/6. Masing-masing kotak ini kan berarti kan 1/6. Ya, masing-masing ini adalah 1/6. Karena yang diarsir adalah 2 bagian, maka menjadi pecahan 2/6. Langkah berikutnya yaitu bagi lagi setiap bagian gambar menjadi 2 sama besar. Menjadi 2 sama besar. Jadi gambar-gambar yang sudah dibagi 6 ini ya, di dalamnya, di dalam kotak, dalam satu kotak ini kita bagi lagi menjadi 2 gambar sama besar. Jadi ada gambar di dalam gambar ya. Kita bagi lagi. Oke, ini dibagi menjadi 2. Seperti ini, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, dan 1, 2. Ini juga sama, 1, 2, 1, 2. Nah, dibagi seperti ini ya. Kalian nanti bisa menggunakan penggaris.
Nah, setelah kita bagi lagi menjadi dua bagian yang sama besar, ya, kita perhatikan instruksi berikutnya. Pecahan yang ditunjukkan gambar adalah titik, titik, titik. Oke, jadi yang kita lihat adalah bagian yang terkena arsiran, ya. Yang terkena arsiran adalah ini kan, ya. Nah, ini. Tadi hanya dua bagian, ya. Karena ini sekarang kita bagi lagi menjadi dua bagian, maka yang diarsir, ya, sekarang menjadi berapa bagian? Ya, yang diarsir adalah 4 bagian. Ya. Dari total semuanya apakah 6? Bukan 6 lagi. Kenapa bukan 6? Sekarang kita hitung ya. Ada berapa bagian di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini ya. Angka-angka ini mewakili setiap kotak-kotak kecil ini. Ya, ada 12 kotak kecil. Asalnya tadi kan hanya 6. Ya, karena kita bagi lagi menjadi 12 kotak kecil karena kita bagi lagi. Nah, berarti jumlah yang diarsir adalah 4. Dari total semuanya adalah 12 kotak. Maka pecahannya adalah 4 per 12. Ya, bisa dimengerti sampai di sini ya, bisa dimengerti. Oke. Nah, sebenarnya dua pecahan ini adalah dua pecahan yang senilai. Artinya pecahan 2 per 6, ya. Pecahan 2 per 6 dan 4 per 12 adalah pecahan senilai. Mengapa bisa senilai? Kalian lihat dari jumlah arsirannya, ya, dari posisi arsirannya di sini, ya. Di tempat yang sama hanya dibagi lagi menjadi bagian baru lagi. Nah, jadi ya di sini, jadi pecahan 2 per 6 senilai dengan 4 per 12. Ya, dijelaskan dalam gambar ini tadi. Oke ya, itu nomor 3 ya. Jadi kalian bisa mengerjakan nomor 3 dengan menyimak penjelasan ini tadi. Oke ya, jadi pecahan senilai itu adalah pecahan yang sama besar ya, sama dengan atau sama besar. Nah, sekarang saya akan coba contoh lain ya, menunjukkan bahwasanya pecahan itu memang sama besar atau tidak sama besar ya. Saya di sini akan membandingkan dua pecahan, yaitu pecahan 1/2 dan pecahan 1/4 ya. Di sini terdapat dua bangun datar persegi. Yang ini saya akan jadikan setengah atau 1/2, yang ini akan saya jadikan 1/4 atau 1/4. Oke, karena ini 1/2 berarti ada berapa bagian? Ada dua bagian ya. Ada dua bagian. Oke, saya bagi menjadi dua bagian secara horizontal seperti ini. Ya. Oke, itu kita anggap sama besar ya. Oke. Nah, yang kedua 1/4. 1/4 berarti dibagi berapa bagian? 4 bagian yang sama besar. Oke. Horizontal dan vertikal. Oke, ini kita anggap lurus, kita anggap sama besar begitu. Oke, nah satu bagian ini kan berarti kita anggap 1/2 dan 1/2. Ya, satu kotak ini berarti 1/2 dan 1/2. 1/2 tambah 1/2 berarti 1. Ya. Sedangkan ini, satu kotak ini nilainya 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Ya, 1/4, 1/4, dan 1/4. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah satu kotak itu ya setengah dan 1/4 itu sama besar? Nah, cara membuktikannya dengan gambar seperti ini. Setengah tadi ya, jika dirupakan dalam bentuk pecahan ya, akan diarsir seperti ini. Setengah karena hanya satu bagian dari total dua bagian. Oke, ini adalah setengah. Sementara 1/4 ya, satu kotak kecil ini dianggap mewakili pecahan 1/4. Nah, bisa kamu lihat 1/2
dengan 1/4, ya, setengah dengan 1/4, ternyata lebih besar 1/2. Ya, lebih besar tandanya memakan, ya. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah setengah. Maka tandanya, nah, seperti mulut terbuka, ya, memakan ke arah yang lebih besar. Dia akan mencari yang lebih besar, itu yang akan dimakan oleh dia, ya. Seperti mulut terbuka seperti ini, dia akan memakan jumlah yang lebih besar. Nah, berarti ini dibaca setengah lebih besar dari, ya, lebih besar dari 1/4. Mengapa lebih besar? Kalian lihat gambarnya, ya. Kalian lihat arsirannya ini. Luasnya luas mana? Lebih luas setengah daripada 1/4, ya. Kotak kecil ini, ya, ternyata masih kalah besar dengan, ya, yang bagian setengah. Nah, bagaimana juga agar bisa sama besar? Maka kamu juga lihat gambarnya, ya. Yang lebih besar adalah setengah, kan? Nah, maka yang perlu kalian tambahkan adalah arsiran di bagian 1/4. Kita tambahkan seperti ini. Nah, yang diarsir sekarang bukan lagi 1/4. Tapi berapa? Berapa bagian yang diarsir? 2 bagian. Dari total semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ya, sekarang pecahannya yang diarsir ini, ya, bagian yang diarsir menjadi 2/4. Sementara ini tetap setengah. Karena hanya satu bagian yang diarsir dari total semuanya adalah 1 dan 2. Nah, sekarang kamu lihat, ya, kamu cermati baik-baik. Apakah sekarang sudah sama besar? Dari gambar 1, ya. Gambar 1 dan gambar 2. Apakah sekarang sudah sama besar? Apakah arsirannya juga memenuhi ruang yang sama? Maksudnya memenuhi memenuhi besar yang sama. Apakah sama? Jawabannya adalah iya. Ya, kamu lihat. Ya, arsiran di setengah, ya, memenuhi bagian atas. Ya, memenuhi bagian atas sebuah bangun datar persegi. Sementara ini pecahan 2/4 juga sama. 1/4 ditambah dengan 1/4. Nah, jumlah luas yang diarsir ternyata sama. Ini menandakan pecahan setengah senilai dengan pecahan 2/4. Apa buktinya senilai? Dijelaskan pada gambar 1 dan gambar 2. Ya, pecahan 1/2 senilai atau sama dengan 2/4 karena sama besar, luasnya sama. Ya, maka dari itu pecahan senilai adalah pecahan yang sama besar. Ya. Oke, jadi kesimpulannya kalian bisa melakukan atau mencari pecahan mana yang lebih besar dengan cara menggambar pecahan tersebut. Ya, itu akan memudahkan kalian untuk melakukan menyimpulkan apakah pecahan tersebut lebih besar atau lebih kecil atau senilai, ya, bisa diwujudkan dalam bentuk gambar. Kalian gambar dalam bentuk apapun terserah, ya. Jadi kalian ingin membuktikan apakah setengah dengan 1/3 itu lebih besar mana? Apakah setengah dengan 1/5 itu besar mana? Ya. Kalian gambar dua bangun yang sama, lalu juga membagi sesuai dengan penyebutnya. Kalau setengah berarti dibagi 2, kalau 1/5 berarti dibagi 5 bagian. Misalnya seperti gambar ini, ya, sama-sama persegi. Silakan kalian gambar seperti itu untuk menyimpulkan mana yang lebih besar atau mana yang bisa dianggap senilai. Oke. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.